jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali kita masih di Islam Itu Indah. Dan sekarang kita akan kembali membacakan pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam Itu Indah dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku bacain lagi ya. Kali ini pertanyaan dari Instagram @siti_nurullah. Ada di belakang aku nih jamaah, aku bacain ya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Apakah ketika seseorang mengamalkan atau membaca doa yang diamalkan Nabi Ayub ketika sakit itu dapat menyembuhkan penyakit yang kita alami? Atau adalah selain mengamalkan doa itu apa yang harus kita lakukan Ustadz? Apakah meminta diberi kesabaran juga oleh Allah atas penyakit yang Allah berikan? Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakallah khair. Ustadz kasih mohon jawabannya. Ya, Masya Allah ya. Doa dan usaha itu harus beriringan. Ya itu satu paket yang gak bisa dipisah, doa dan usaha. Manusia yang doa tapi tanpa usaha ini bodoh. Tapi manusia yang usaha tapi tanpa doa dia sombong. Jadi doa dan usaha harus kita iringi. Banyak doa-doa yang diajarkan ya selain doa Nabi Ayub yang masyhur tadi kita udah baca. Anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Banyak doa sebagaimana doa Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka la yughadiru saqaman. Dan doa-doa yang lainnya. Ya kalau dibahas bisa satu episode. Doa Rasulullah menyembuhkan penyakit. Itu banyak banget ada di dalam kitab Hisnul Muslim. Tapi yang penting kita juga mencegah sebelum datangnya penyakit. Dengan makan makanan yang sehat, olahraga, jemur pagi, jangan begadang. Kadang-kadang kita nih, kayak benar kata Ustadz Syam tadi, kita akan tahu nikmat sehat kalau kita sakit. Waktu sehat begadang, makan gorengan, makan makanan yang ya Allah Akbar, ya. Sampah dimasukin ke dalam perutnya. Sampah dimasukin ke perutnya. Siapa itu? Minyak yang udah berkali-kali sampai hitam, dari kuning jadi hitam. Itu ternyata bisa menyebabkan kanker. Na'udzubillah karena lezat, enak, kita terpancing, yang penting gue enak, yang penting gue nyaman. Enggak, konsep Islam itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Abasa wa Tawalla, "Falyanzuril insanu ila ta'ami." Sandaklah manusia itu lihat dulu sebelum masuk ke perut dia, lihat ini sehat apa enggak nih. Ini makanan ini sehat karena 80% penyakit itu dari makanan. Ya banyak sekali kita makanya lihat Bang Sony. Gimana kalau Bang Sony? Gimana tuh makanannya apa aja yang dimakan kok sampai sehat begini? Masya Allah aku emang jaga makanan sih Ustadz. Jadi makanan-makanan sehat yang seperti tadi Ustadz bilang juga ya. Gak masukin yang sampah-sampah ke mulut kalau juga. minuman soda? Udah enggak sama sekali. Jadi gitu pemirsa. Jadi doa dan usaha agar kita terjauh dari penyakit. Masya Allah doa dan usaha harus beriringan ya jamaah yang ada di rumah. Dan berhubungan juga dengan kebodohan bisa menyebabkan penyakit juga yang seperti dijelaskan Habib. Dan juga masalah. Baik jamaah kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan terakhir loh pada pagi hari ini. Dari Instagram ada di belakang saya Lucy Yunus 53. Assalamualaikum Ustadz. Mau tanya agar saya nggak sedih terus keingetan almarhum suami saya. Bagaimana caranya ya Ustadz? Baru 7 bulan yang lalu suamiku meninggal karena COVID-19. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Habib Usman mohon jawabannya Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang dimana ibu sama seperti istri saya kehilangan orang tuanya. Kalau ibu kehilangan suaminya. Yang terpenting sekarang adalah yang pertama kita ini adalah calon mati. Dan kita pasti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa hari ini, bisa besok, bisa lusa, bisa sebulan lagi, bisa setahun lagi. Yang terpenting adalah mempersiapkan diri kita sebelum kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Siapapun kita pasti akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana kumpulkan amal ibadah sebanyak-banyaknya berharap meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ibu gak perlu sedih. Suami ibu meninggal dalam keadaan COVID, insya Allah meninggal dalam keadaan wabah, insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Karena apa? Karena dalam keadaan wabah dan meninggal dalam keadaan syahid. Husnul khotimah syahid insya Allah. Nah ibu bisa gak besok meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Itu yang terpenting. Kalau ibu mau pengen kumpul bareng sama suaminya lagi, maka dari sekarang beribadah kepada Allah, sholat yang rajin, ibadah yang rajin, puasa Senin Kemis, puasa di bulan Ramadan yang kemarin ditinggalkan, qadha di sekarang, qadha Ramadannya. Selesaikan semuanya, karena itu kewajiban bagi seorang wanita. Yang dimana ketika ibu sekarang ini berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, udah gak usah bersedih, karena suaminya sudah ada kenikmatan. Seperti apa? Seperti pengantin baru. Karena apa? Masuk dalam kubur, ketika ditanya munkar wa nakir, dijawab nih kena wabah nih ya kan. Kena wabah berarti kan syahid. Insya Allah dia seperti pengantin baru.
besok dia bangun jam 2 jam 3 jam udah ada di mahsyar. Masya Nah Allah. tinggal ibu nih nyusul bisa gak? Dalam keadaan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Masya Allah. Terima kasih Habib Usman untuk jawabannya. Dan terima kasih juga jamaah sudah mengirimkan pertanyaannya. Insya Allah bagi yang belum dibacain di lain kesempatan akan dibacain dan dijawab lagi sama guru-guru kita. Dan sekarang jamaah yang ada di rumah kita akan sama-sama berdoa dan akan dipimpin oleh guru kita Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Tabi, mohon izin guru-guru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. نعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين كما قلت في كتابك وإذا مرضت فهو يشفين اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada guru-guruku yang tercinta dan terima kasih juga jamaah sudah menyaksikan Islam itu indah. Insya Allah besok kita ketemu lagi jamaah. Sehat selalu, bahagia selalu dan ingat protokol kesehatannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.